Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan Awardi Beasiswa LPDP 2020, saya akan mencoba untuk menginstruksikan ya dari pengisian kuesioner survei kepuasan layanan dari LPDP terkait dengan beasiswa. Nah, kalau kita lihat di sini, setiap kolom itu harus diisi ya, karena ini merupakan pertanyaan yang required, jadi perlu diisi ya. Nah, di sini bisa kami contohkan ya. Jadi per kolom jawaban itu memang harus diisi. Oke, bisa dilihat di sini. Mungkin rekan-rekan semua bisa mengikuti apa yang terlihat di video ya. Dan di sini bisa dipilih, jika tidak ada universitas bisa pilih lainnya ya. Kemudian bisa dilanjutkan ke 12 atau 14 ya. Ini hanya mencontohkan saja. Nah, pada saat kita tekan tombol berikutnya, artinya data dari Bapak Ibu itu dengan nama yang sudah dimasukkan dan juga IP address dari device ya atau laptop Bapak Ibu itu sebenarnya sudah tersimpan di server ya. Oke, kalaupun nanti back ya untuk kembali itu pun sebenarnya sudah tersimpan, tidak masalah ya. Jadi ada pilihannya ke nomor 12 dan nomor 14 ya, tergantung tadi pilihannya. Kalau di sini contohkan misalkan dalam negeri, maka seperti biasa diisikan saja ya. Oke, kita bisa lihat di sini setiap pertanyaan jika ada lambang asteriknya ya, itu berarti perlu diisi ya, harus diisi ya. Nah, karena survei ini native-nya itu adalah web ya, jadi kalaupun menggunakan mobile ya, handphone, itu mungkin tidak terlalu leluasa seperti menggunakan laptop ya. Jadi mungkin saran kami bagi Bapak Ibu bisa mengisi via laptop ya. Nah, untuk mengisi seperti ini bisa ditekan saja tombol tab ya, tombol tab untuk maju, shift tab itu untuk mundur ya. Nah, untuk memilih angka 543 itu bisa diketik saja angkanya ya. 5 untuk sangat penting, 4 untuk puas, dan seterusnya ya. Nah, ini seperti ini, jadi tab kemudian angka, tab kemudian angka. Mungkin harus dibaca dulu ya, karena ini mencontohkan saja. Oke. Nah, setiap ada pertanyaan di mana ada lambang bintang ya, asterisknya, maka di sini harus diisi oleh rekan-rekan semua. Nah, kemudian bisa dipilih lanjutkan, atau ini kalau misalkan dipilih jadinya page logic ya, kita bisa melewati nomor tergantung apa yang kita sudah pilih ya. Kalaupun kita kembali, nanti sebenarnya data itu sudah tersimpan ya. Oke. Nah, itu bisa dilihat kalau dipilihnya next-nya ke nomor 27 ya. Jadi bisa diisi saja sesuai apa yang Bapak Ibu pikirkan ya terkait dengan pengisian survei ini ya. Nah, ini caranya sama, tab kemudian pilih angkanya. Untuk kembali pakai shift tab ya. Nah, ini tidak bisa dilakukan kalau misalkan menggunakan mobile atau handphone ya. Jadi mungkin kalau handphone harus scroll, kemudian harus diklik dan seterusnya. Nah, pada saat kita tekan tombol berikutnya, itu secara otomatis sebenarnya data Bapak Ibu dengan IP address
dari device ya, laptop Bapak Ibu itu sudah tersimpan di server kita ya, di platform kita itu sudah tersimpan ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu stop pada proses ini, maka sebenarnya data-data Bapak Ibu yang sudah diisikan sebelumnya itu sebenarnya sudah tersimpan, hanya saja statusnya masih incomplete ya. Jadi tidak diselesaikan. Nah, itu mungkin ada kendala ya. Nah, nanti kita bisa lihat untuk selanjutnya bagaimana kalau misalkan tiba-tiba browsernya ketutup ya, atau mungkin tidak sengaja tab dari dari survei ini ketutup ya, sehingga nanti kalau misalkan diklik ulang link dari yang diberikan oleh kami, maka itu akan kembali ke halaman awal, dan itu juga merepotkan bagi Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua. Oke. Kita lihat di sini ya. Sejauh ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Mungkin kalau misalkan ada kendala, dia kembali lagi ke halaman sebelumnya, itu mungkin terkait dengan jaringan internetnya ya. Atau mungkin tidak kompatibel dengan browser yang digunakan ya. Nah, tadi takutnya kalau misalkan ketutup ya, jadi rekan-rekan semua bisa simpan dulu ini halamannya ya. Kalau di browser Chrome itu bisa di save page-nya, kemudian beri nama sesuai dengan nomor ya, misalkan beasiswa LPDP nomor 48. Jadi artinya Bapak Ibu sudah sampai dengan halaman ini ya pada nomor 48 pengisiannya ya. Kemudian bisa di save ya, ini untuk jaga-jaga. Kemudian kalau takutnya nanti tiba-tiba ke close ya, nah seperti ini misalkan. Nah, kalau misalkan ke close seperti ini browsernya, pada saat rekan-rekan semua membuka kembali ya link yang diberikan oleh kami, itu akan menuju ke halaman awal ya. Nah, ini kita cobakan. Oke, nah kalau menuju ke halaman awal berarti mau tidak mau harus mengulangi kembali, karena kan ini sifatnya required ya, jadi harus diisikan mulai dari nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah, alternatifnya bisa buka tadi yang sudah disimpan ya, untuk file HTML-nya kita sudah simpan ya. Nah, kita bisa klik. Mungkin agak lama karena dia membaca kembali ya semua data yang sudah ada di cookies-nya. Walaupun sebenarnya data-data tersebut sudah ada di server ataupun sudah tersimpan ya, terekam di platform kuesionernya. Oke, nah kalau misalkan kita lihat ya di sini, itu di nomor 48, jadi bisa diisikan saja, dilanjutkan ya, karena ini masih tampilan dari file HTML ya. Oke, ini bisa diisikan, kemudian nanti dilanjutkan ya. Oke, lanjutkan mau ke 52 atau 50 ya. Misalkan 50 berikutnya. Nah, nanti secara otomatis langsung kembali ke halaman selanjutnya ya. Jadi tidak perlu mengulang dari nomor 1 ya, questionnya. Oke. Dan yang sebelumnya pun sudah tersimpan ya. Kalau kita bisa lihat back kembali ya, ke halaman-halaman sebelumnya itu juga sudah tersimpan sebenarnya. Nah, ini bisa dilanjutkan pengisiannya. Oke, nah ini saya contohkan lagi. Kalau misalkan kita ada di halaman ini, kemudian nanti di save untuk nomor 65 ya.
Tadi kan sudah nomor 48, kemudian ini nomor 65. Kemudian bisa di close halamannya dan kita cobakan kembali ya. Kalau kita klik untuk link awal yang diberikan, maka akan kembali ke halaman awal ya, untuk pengisian nomor 1 dan seterusnya. Nah, jika kita klik untuk yang page yang kita sudah simpan, maka itu akan menuju ke halaman terakhir kita sudah melakukan pengisian kuesioner tersebut. Beberapa kendala pada saat pengisian jika ada jaringan internet yang tidak stabil ya, maka pengisiannya tidak bisa dilanjutkan ya. Nah, ada baiknya Bapak Ibu, rekan-rekan Audi bisa membackup ya, untuk menyimpan dulu halamannya itu. Kemudian nanti kalau misalkan jaringannya sudah kembali normal, maka bisa dibuka ya. Nah, ini bisa kita sedikit lagi melanjutkan ya, sampai dengan semuanya sudah terisi. Oke, kalau sampai dengan tahap selesai, maka tampilannya akan seperti tadi ya. Jadi sudah seperti ini. Terima kasih Anda telah berkenan mengisi survei. Nah, artinya semua data dari rekan-rekan semua itu sudah masuk ke dalam database kami ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya, ini adalah hasil dari pengisian rekan-rekan semua. Dan ini semuanya sudah komplit ya. Nah, artinya semuanya sudah terisi, walaupun ini sifatnya adalah dummy ya, pengisiannya secara dummy. Dan di dashboard kami itu sudah ada statusnya bahwa pengisiannya itu komplit. Dengan tadi kita coba contohkan, itu contoh responden ya. Oke. Baik. Nah, bagaimana kalau misalkan kita isi ya contoh yang tidak komplit di sini? Jadi hanya mengisi pada satu halaman kemudian tidak diteruskan ya. Kita coba lihat. Ini saya isi sembarang. Kemudian lanjutkan next. Nah, artinya ini sebenarnya sudah tersimpan ya. Kalau sudah ada halaman baru, kalau kita lihat di sini ya, di dashboard kami, dan kita cek tadi contoh tidak komplit ya, itu tanggal pengisian ya dilakukan. Kemudian statusnya tadi bukan hijau ya, tapi kuning dengan keterangan incomplete ya. Jadi banyak yang di skip untuk question ya, walaupun rekan-rekan semua sudah mengisi pada satu page ya atau halaman, tapi itu karena tidak dilanjutkan maka tidak tersimpan semua datanya. Dan rekan-rekan semua sebenarnya bisa melanjutkan nanti ya, asalkan page-nya sudah disimpan dan memastikan bahwa sudah mengklik tombol selesai ya. Kalau misalkan selesai, maka pengisian itu sudah komplit semuanya dan semua data itu sudah terekam pada database di platform itu. Baik, itu mungkin penjelasannya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.